Sejarah Syiah. Ada yang menganggap Syiah lahir pada masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan atau pada masa awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu terjadi pemberontakan terhadap Khalifah Utsman bin Affan, yang berakhir dengan kesyahidan Utsman dan ada tuntutan umat agar Ali bin Abi Thalib bersedia dibayat sebagai khalifah. Tampaknya pendapat yang paling populer adalah bahwa Syiah lahir setelah gagalnya perundingan antara pihak pasukan Khalifah Ali dengan pihak Muawiyah bin Abu Sufyan di Siffin yang lazim disebut sebagai peristiwa at-tahkim, arbitrasi. Akibat kegagalan itu, sejumlah pasukan Ali menentang kepemimpinannya dan keluar dari pasukan Ali. Mereka ini disebut golongan Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Sebagian besar orang yang tetap setia kepada khalifah disebut Syiah Ali, pengikut Ali. Istilah Syiah pada era kekhalifahan Ali hanyalah bermakna pembelaan dan dukungan politik. Syiah Ali yang muncul pertama kali pada era kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, bisa disebut sebagai pengikut setia khalifah yang sah pada saat itu melawan pihak Muawiyah, dan hanya bersifat kultural. Bukan bercorak akidah seperti yang dikenal pada masa sesudahnya hingga sekarang. Sebab kelompok setia Syiah Ali yang terdiri dari sebagian sahabat Rasulullah dan sebagian besar tabi'in pada saat itu tidak ada yang berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama dan lebih berhak atas kekhalifahan setelah Rasul daripada Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri, saat menjadi khalifah, menegaskan dari atas mimbar Masjid Kufah ketika berkhutbah bahwa sebaik-baik umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Demikian pula hal ini diriwayatkan oleh Abu Qasim Al-Bulhi dari Syarik bin Abdillah, 95-178 Hijriah. Seorang Syiah Ali terkemuka, mengatakan, sebaik-baik umat Islam adalah Abu Bakar dan Umar, dan keduanya lebih baik dari Ali. Seandainya saya katakan selain ini, maka aku bukanlah Syiah Ali. Karena Ali telah berdiri di atas mimbar ini dan berkata, ingatlah sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Demi Allah, Ali bukanlah seorang pendusta. Demikian pula jawaban beliau ketika ditanya oleh putranya yaitu Muhammad ibnu Al-Hanafiyah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Syahihnya, hadis No. 3671. Menurut Murtadha Mutahari, ulama Syiah, Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi seperti juga Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan yang lainnya. Tetapi Ali lebih berhak, lebih terdidik, lebih saleh dan lebih berkemampuan ketimbang para sahabat lainnya, dan bahwa Nabi sudah merencanakannya sebagai pengganti beliau. Kaum Syiah meyakini Ali dan keturunannya sebagai imam yang berhak atas kepemimpinan politis dan otoritas keagamaan. Dengan kata lain, mereka meyakini bahwa yang berhak atas otoritas spiritual dan politis dalam komunitas Islam pasca Nabi adalah Ali beserta keturunannya. Al-Fairuz Abadi, 817 Hijriah, telah menulis risalah berjudul Al-Kadab Al-Mustahar, Al-Rikab Jebeni Al-Mutahar. Di dalamnya, beliau menyangkal semua klaim tokoh Syiah Rafidah, Ibnul Mutahar Al-Hilli, bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berilmu, lebih saleh dan lebih utama dari Abu Bakar dan Umar. Sebaliknya, Abu Bakar lebih alim, lebih zuhud, lebih kuat jihadnya, dan lebih utama dari Ali dengan dalil-dalil syari. Lihat Al-Kadab Al-Mustahar, halaman 35-50. Lebih jauh. Imam Muslim dalam kitab Syahih Muslim meriwayatkan dari Aisyah berkata, pada saat sakit Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah panggilkan ayahmu dan saudaramu karena aku akan menulis kitab sebab aku takut ada orang yang mengharapkan hal ini dan berkata, aku lebih berhak, dan Allah beserta kaum beriman menolak kecuali Abu Bakar, Syahih Muslim No. 2387. Imam Al-Bukhari dalam Syahihnya meriwayatkan pula dalam hadis No. 7217. Sedangkan menurut Tabatabai, Syiah muncul karena kritik dan protes terhadap dua masalah dasar dalam Islam, yaitu berkenaan dengan pemerintahan Islam dan kewenangan dalam pengetahuan keagamaan yang menurut Syiah menjadi hak istimewa Ahlul Al-Bait. Kendatipun persoalan imamah menjadi pokok keimanan Syiah,
Tetapi ternyata telah terjadi perbedaan dan perselisihan di kalangan firqah-firqah Syiah, terutama pada penentuan siapakah yang menjadi imam. Al-Hasan bin Musa An-Naubahti, ulama Syiah yang hidup pada pertengahan abad ke-3 hingga awal 4 Hijriah, dalam kitab Firaq As-Syiah, halaman 19-109, telah menjelaskan perbedaan-perbedaan itu dalam beberapa bentangan periodik. Di antaranya, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, menurut An-Naubahti, Syiah terpecah menjadi 3 golongan. Pertama, kelompok yang berpendapat Ali tidak mati terbunuh, dan tidak akan mati, sehingga ia berhasil menegakkan keadilan di dunia. Inilah kelompok ekstrim, Gulu, pertama. Kelompok ini disebut Syiah Asabaiyah, yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba. Mereka adalah kelompok yang terang-terangan mencaci serta berlepas diri, bara'ah, dari Abu Bakar, Umar dan Utsman serta para sahabat Rasulullah. Mereka mengaku Ali lah yang menyuruh mereka untuk melakukan hal ini. Ketika dipanggil oleh Ali mereka mengakui perbuatannya. Hampir saja Ali memvonis mati terhadap Abdullah bin Saba. Tetapi karena pertimbangan beberapa orang, sehingga Ali hanya mengusir Abdullah bin Saba ke Al-Madain. Menurut An-Naubahti, Abdullah bin Saba asalnya beragama Yahudi. Ketika masuk Islam, ia mendukung Ali. Dialah orang pertama yang terang-terangan mengisukan kewajiban imamahnya Ali serta berlepas diri, bara'ah, dari musuh-musuhnya. Dijelaskan pula, bahwa ketika Abdullah bin Saba masih beragama Yahudi pernah mempopulerkan pendapat bahwa Yusa bin Nun adalah pelanjut Nabi Musa. Maka ketika masuk Islam, ia pun berpendapat bahwa Ali adalah pelanjut Nabi Muhammad. Faktor inilah yang membuat orang menuduh bahwa sumber ajaran Syiah berasal dari Yahudi. Penjelasan An-Naubahti ini sekaligus merupakan jawaban terhadap kalangan Syiah serta pendukungnya, yang mengklaim bahwa Abdullah bin Saba hanya tokoh fiktif, ciptaan kalangan Ahlus Sunnah, yang sumber utamanya dari At-Tabari melalui satu-satunya jalur Saif bin Umar Al-Tamimi yang dinilai doif. Kedua, kelompok yang berpendapat, imam pengganti sesudah Ali bin Abi Thalib wafat adalah putranya, Muhammad bin Al-Hanafiyah, karena dia yang dipercaya membawa panji ayahnya, Ali, dalam peperangan di Bashrah. Mereka mengkafirkan siapapun yang melangkahi Ali dalam imamah, juga mengkafirkan Ahlu Syijfin, Ahlu Jamal. Kelompok ini disebut Al-Kaisaniyah. Ketiga, kelompok ini berkeyakinan bahwa setelah Ali wafat, imam sesudahnya adalah putranya Al-Hasan. Ketika Al-Hasan menyerahkan khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka memindahkan imamah kepada Al-Husain. Sebagian mereka mencela Al-Hasan, bahkan Al-Jarrah bin Sinan Al-Ansyari pernah menuduhnya sebagai musyrik. Tetapi sebagian Syiah berpendapat bahwa sesudah wafat Al-Hasan, maka yang menjadi imam adalah putranya yaitu Al-Hasan bin Al-Hasan yang bergelar Ar-Ridho dari keluarga Muhammad. Menurut Al-Isfahani, dia bersama Ali bin Al-Husain Zainal Abidin serta Umar bin Al-Hasan dan Zaid bin Al-Hasan adalah cucu-cucu Ali bin Abi Thalib yang menyertai Al-Husain dalam peristiwa Karbala dan selamat dari pembunuhan. Fakta historis ini sekaligus membantah informasi yang menyebutkan bahwa satu-satunya keturunan laki-laki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau keturunan laki-laki Ali yang selamat dari pembantaian Karbala hanyalah Ali bin Al-Husain Zainal Abidin saja. Fakta historis tentang adanya perbedaan pendapat bahkan perselisihan internal Syiah pada setiap level imam ini, selain disebutkan oleh kalangan Syiah sendiri, An-Naubahti juga disebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Beliau menulis, ketahuilah bahwa adanya perbedaan yang sangat besar seperti tersebut di atas, merupakan satu bukti konkret tentang tidak adanya wasiat teks penunjukan yang jelas dan berjumlah banyak tentang imam yang 12 seperti yang mereka klaim itu. Selain adanya kecenderungan berselisih di antara sesama Syiah dalam menentukan imam, mereka juga saling mengkafirkan, takfar, serta adanya kecenderungan memberontak, khuruj. Abu Hasan al-Asy'ari juga mencatat bahwa banyaknya perselisihan internal Syiah itu memunculkan 3 firqah Syiah yang besar, yang menyempal ke dalam 45 firqah.
Menurut Musa al-Musawi, salah seorang tokoh Syiah kontemporer, terjadinya penyimpangan dalam ideologi Syiah karena munculnya klaim bahwa khalifah sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib berdasarkan nas ilahi, dan bahwa para sahabat, kecuali sedikit saja telah menyalahi nas ilahi ketika membayat Abu Bakar. Juga munculnya ideologi bahwa iman terhadap imamah, seperti dalam konsep Syiah Itsna Asyariyah adalah penyempurna Islam. Ini semua terjadi sesudah diumumkannya Al-Ghaibah Al-Kubra, kegaiban permanen, dari Imam ke-12 Syiah Itsna Asyariyah. Sampai dewasa ini, Syiah Itsna Asyariyah, yang mempercayai 12 imam, merupakan aliran terbesar Syiah. Aliran ini meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menetapkan 12 orang imam sebagai penerusnya, yaitu 1. Ali bin Abi Thalib. 2. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. 3. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. 4. Ali bin Al-Husain Zainal Abidin. 5. Muhammad bin Ali Al-Bakir. 6. Ja'far bin Muhammad Ash-Shadiq. 7. Musa bin Ja'far Al-Qasim. 8. Ali bin Musa Ar-Ridho. 9. Muhammad bin Ali Al-Jawad. 10. Ali bin Muhammad Al-Hadi. 11. Al-Hasan bin Ali Al-Askari. 12. Muhammad bin Al-Hasan Al-Mahdi Al-Muntazor.